yang kepo banget nih. Termasuk pemirsa di rumah yang sudah ingin langsung bertanya. Ini dia, kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Nyai, salam kenal. Saya Nindi dari Bekasi. Bu Nyai mau nanya dong, gimana sih hukumnya di Islam mengenai surat wasiat? Karena kemarin kan sempat viral nih di sosial media. Menurut saya sih cukup penting ya untuk adanya surat wasiat ini. Tapi kalau di dalam Islam seperti apa sih? Mau tahu dong, mohon dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih. Jadi beberapa orang tua atau mungkin orang-orang yang sudah mengerti akhirnya menulis surat wasiat untuk keluarganya supaya nggak berebutan. Betul. Tapi sebenarnya surat wasiat ini dalam pandangan Islam itu diperbolehkan atau enggak, Bu Nyai? Iya, lebih baik malah supaya nanti tidak terjadi apa-apa di belakangnya gitu ya. Boleh, jadi menulis surat wasiat ya itu sebagai pesan istilahnya ya. Dan ini nanti kalau sudah mati pelaksanaannya, sudah beliau meninggal itu baru pelaksanaan surat wasiat. Nah surat itu ditulis ketika beliau masih hidup, begitu Ning Tia. Tapi kalau misalkan wasiatnya itu isinya tidak sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan ajaran Islam itu masih nggak apa-apa? Gini, wasiat ketika masih hidup itu hendaknya yang tadi memperhatikan nilai-nilai etika, perasaan anak-anaknya juga misalnya ya. Jadi kan kita ini juga tujuannya membuat surat wasiat itu kan supaya tenang, supaya tidak terjadi ini itu gitu kan. Jadi hendaknya ya diperhatikan. Karena kayak perasaan anak satu dengan satu dan lainnya supaya tidak kok gini sih, pilih kasih ya gitu, iya. supaya terjadi seadil-adilnya baik gitu. Ini sebenarnya warisan ini tuh agak tabu ya. Kalau kita kan mikirnya, aduh kalau misalkan warisan tuh takut kayaknya ngomong warisan tuh orang ibunya masih hidup atau enggak misalkan even udah meninggal pun banyak ya teman-teman aku kayak wah orang tanah kuburan aja belum kering udah mau bagi-bagi warisan apa segala macam gitu. Iya. Memang pandangan itu kayaknya tabu gitu kan ya. Iya memang masih tabu ya Bu Ibu ya. Iya Ning Tia. Tapi sebaiknya memang di dalam Islam itu ada beberapa kaidah, ada beberapa perkara yang justru memang harus disegerakan. Contoh, anak gadis yang sudah kepingin nikah, sudah kebelet ngempet, jangan ditunda. Jadi segera nikahkan. Gitu. Ibu punya anak gadis yang sudah waktunya menikah? Jangan ditunda-tunda, kalau memang sudah minta nikah, nikahin. Udah pada minta nikah belum, Bu? Oh belum, mah bisa ibunya. Belum, sekolah dulu. Padahal anaknya udah, Ma mau nikah. Gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu udah harus langsung. Iyalah, terus kemudian mayat meninggal harus segera dimakamkan. Nggak boleh ditunda-tunda, mau diinikan lama gitu, sebaiknya disegerakan. Kemudian salah satu juga warisan tadi. Segera dibagikan. Setelah semuanya dipenuhi, kewajibannya ini dipenuhi, hutangnya dibayar, terus wasiatnya dipenuhi, nadarnya dipenuhi, segera dibagi. Gak ada istilah tabu. Kalau makin lama makin runyam masalahnya. Nah ini di tengah perjalanan misalnya ada saudaranya yang meninggal, malah ke turunnya lagi, malah lebih rumit lagi. Betul ya Bu ya? Jadi nggak usah nunggu kuburan kering dulu apa segala macam juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, pokoknya sudah sepakat mereka bagi, kemudian mereka dikumpulkan secara kekeluargaan, kalau bisa jangan sampai ke pengadilan agama ya. Kalau masalah-masalah gitu hendaknya dikumpulkan aja secara kekeluargaan, jadi supaya tetap harmonis antara saudara satu dengan saudara lainnya, itu lebih baik. Jadi begitu ya Bu Ibu ya, pemirsa di rumah yang namanya warisan juga termasuk yang harus disegerakan. Iya Ning Tia, karena ini rawan banget sampai terjadi pertengkaran. Padahal kan tadi Ning Tia nanya, loh kan semuanya sudah ada aturannya. Kok masih ada yang tengkar? Apa penyebabnya? Satu yang harus kita ingat. Karena manusia itu kecintaan terhadap harta benda itu sangat-sangat besar. Sembuhnya kapan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Iya, kalau nanti sudah masuk liang lahat itu baru sembuh itu.
Enggak mau berharta lagi. Gak ada obatnya berarti. Iya. Ini kan kalau misalkan warisan ini ribut kalau ada hartanya. Kalau yang meninggal tidak punya harta, bagaimana? Tetap diwariskan apa enggak? Kalau ada utang-utang gitu. Ya harus ribut juga, ribut siapa yang yang bayarin gitu. Yang bayari utang ya ditanggung bareng. Kalau warisannya ini berupa harta benda, oh orang semuanya ingin Rebutan. rebut. Sekarang bagaimana kalau warisannya itu adalah hutang? Ya ditanggung oleh para ahli warisnya sama, Bu. Wajib itu. Iya wajib. Ternyata setelah ini itu nggak ada harta warisan, malah ada hutang. Maka yang bertanggung jawab ahli waris. Kasihan deh. Oke, jadi ternyata juga harus ditanggung oleh Iya. ahli waris. Sama. gitu. Jadi kalau punya utang ngomong ya. Iya, oh iya benar. Nah Bu Ibu, ini kalau pada ngutang panci, pada suka ngutang pancingan nih Bu Ibu. Ngomong sama anaknya Bu Ibu. Nanti Iya. kan gak enak kalau kita udah meninggal ada utang panci. Iya sama loh. tukang kreditan. Ibu-ibu, Betul. iya. Jadi keinget utang panci ya Bu Ibu ya. Sama utang karpet di rumah tuh buat di ruang TV, ya kan? Kalau nggak perlu nggak usah utang supaya nggak ninggalin utang ke ahli waris Iya, ya. Hanya benar karena juga. demi gengsi ya. Semua demi gengsi, semua serba Gengsi. kredit koperasi gitu. Kapan bayarnya, kapan selesainya kalau hidup terus ngutang terus ya. Jadi hati-hati. Nah itu dia, utang juga udah pernah kita bahas ya. Ya, betul. Panjang. Nah ini kalau misalkan nih, membuat surat wasiat dulu yang diwariskan nggak apa-apa jadinya. Nggak apa-apa. Surat wasiat itu lebih baik. Dibuat aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah tabu Bu Ibu. Ya. Udah siap bikin surat wasiat Bu Ibu? Ada nggak yang mau diwarisin Bu? Bahkan bukan orang sakit saja. Jadi Neng Tia bukan orang sakit saja. Orang mau pergi menunaikan ibadah haji. Saya pernah menyaksikan. Jadi ketika mau berangkat haji itu dia tulis wasiat untuk anak-anaknya dikumpulkan semuanya. Itu jauh lebih bagus. Jadi ada yang diwakafkan kebetulan. Jadi sebidang tanah ini nantinya saya akan wakafkan untuk masjid. Terus ini untuk ini. Dan ini untuk kalian. Oh itu hebat. Nah itu bagus juga sekali. tanah wakaf tuh banyak juga yang kejadian karena nggak diomongin dulu ke ahli warisnya, akhirnya udah dibangun masjid, masjidnya sampai dibongkar lagi Bu. Iya, karena ahli warisnya enggak tahu. Jadi hendaknya hal yang seperti itu dalam Al-Quran kan sudah dikatakan. Wakaf, ini hati-hati. Banyak tanah wakaf yang akhirnya dituntut oleh ahli waris. Iya. Karena merasa saya enggak tahu kalau bapak saya mewakafkan ini. Maka sampai akhirnya masjid dibongkar. Nah Ini kan ngeri. Jadi apa? Hendaknya yaitu tadi wasiat. Kalau misalnya mewakafkan, hendaknya ditulis secara tertulis sesuai Al-Quran. Sesuatu yang transaksi yang tidak tunai, hendaknya ditulis. Di dalam Al-Quran juga mengatur demikian. Nah, hati-hati ya Bu. Hibah, wasiat, wakaf, hendaknya ditulis. Hitam di atas putih dan ada para saksi. Nah itu dia, tapi kejadiannya gimana tuh kalau misalkan udah terlanjur nih anaknya nggak tahu kalau tanahnya diwakafkan gitu. Jadi akhirnya masjidnya harus dibongkar, itu gimana Bu? Ya itu memang pernah ada kejadian di satu daerah. Seharusnya enggak perlu terjadi. Kalau toh misalnya kalau kita mestinya jadi anaknya loh ya. Kalau sudah dikasih tahu begitu oleh sesepuh atau takmir masjid. Ya kenapa kita enggak lanjutkan wasiat orang tua walaupun mungkin saat itu khilaf tidak tertulis. Tapi kan orang tua sudah menyatakan bahwa ini saya wakafkan. Disaksikan oleh takmir masjid. Ya hendaknya dikembalikan. Ya memang untuk masjid itu sebaiknya. Tapi ya itu tadi, orang tuh kalau sudah tahu berupa harta benda itu, aduh sayang gitu loh. Iya. Itu masalahnya. Ya, semoga ya kita diluruskan di jalan Allah, tidak sampai seperti itu. Amin. Nah Bu Nyai mungkin bisa memberikan kesimpulan dan juga doa untuk kita semua di sini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi, diberikan kebahagiaan Ya. dan juga diberikan keberkahan. Amin, keberkahan itu yang benar ya. Bu, monggo pemirsa di rumah juga, yang di studio juga, mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah,
Hari ini ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha agung lagi maha sempurna. Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui ya Allah. Dan Engkau ya Allah yang maha luas rezekimu ya Allah. Karuniakanlah rezekimu ya Allah yang seluas langit dan bumimu untuk kami ya Allah. Karuniakanlah atas kami rezeki yang halalan thayyiban, melimpah barokah ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk bisa membelanjakan harta kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari ya Allah pelaksanaan menggunakan harta yang tidak semestinya ya Allah. Tolong kami ya Allah, karena pertanggungjawaban kami akan harta ini begitu berat. Bimbing kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas segala salah khilaf. Sampai jumpa di lain kesempatan insyaallah. Zaijian. Zaijian artinya apa? Zaijian Bu itu Nyai? sampai ketemu Oh, lagi. sampai ketemu katanya. Belajar bahasa Cina dikit-dikit. Iya dong, silakan Bang Hilal mungkin bisa ikut bergabung karena kita akan membagikan secara simbolis ini hasil dari karya Bang Hilal untuk ibu-ibu jamaah yang hadir di sini. Boleh perwakilannya ibu-ibu? Nah ini silakan Ibu untuk menerima hadiah dari Menjemput Berkah. Boleh tepuk tangannya dong. Mudah-mudahan hadiah ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dari jamaah Majelis Taklim Nurul Islam. Bogor. Iya, Bogor. Katanya lagi banjir tadi pas kesini. Mudah-mudahan selalu dilindungi ya Bu Ibu ya. Banjirnya cepat surut, cepat reda. Alhamdulillah tema hari ini membuat kita tercerahkan. Amin. Kita juga harus mempersiapkan akan diapakan nih nanti harta yang akan kita tinggalkan nanti. Mudah-mudahan tidak jadi rebutan gitu. Betul. Jangan lupa untuk ibu-ibu jemaah di sini dan pemirsa di rumah terus saksikan Menjemput Berkah setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi hanya di Net TV. Menjemput Berkah, hayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.